Padahal padahal di Indonesia tuh burung gagak itu apa ya, identik dengan sesuatu yang mistis. Tapi di sini kayak itu berkeliaran kayak burung Oh, merpati. iya Jadi iya. aku nggak takut lagi sama burung gagak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fiza Official dalam program nonton bareng. Masya Allah. Alhamdulillah, channel ini sudah mulai aktif ya. Walaupun channel sudah lama tapi baru aktif ya. Dulu ini channelnya apa ya? Channel-channel sembrautan lah. Istilahnya itu apa-apa diupload gitu ya. Tapi nggak serius sih. Cuma di sini sekarang saya fokuskan untuk program nonton bareng aja. Kita nonton apa saja yang perlu kita tonton. Dan semoga teman-teman yang biasa menonton channel ini mendapatkan pengetahuan ataupun pengalaman yang tidak pernah teman-teman ketahui sebelumnya ya. Di sini saya sudah siapkan videonya ya untuk kita tonton bersama. Tajuknya Kultur Shock di Malaysia. Kuliah di Malaysia episode 4 dari channel Fulki Maulida. Masya Allah, kita subscribe ya teman-teman. Ini seperti apa sih isinya ataupun seperti apakah ceritanya, saya penasaran. Makanya perlu kita tonton dan mungkin teman-teman juga mau nonton bersama saya. Silahkan jangan keluar dulu sebelum selesai ya. Oke, seperti biasa, don't go anywhere, stay here and check it out. Hi everyone, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau cerita tentang culture shock yang aku alami pas aku pertama kali datang ke Malaysia. Penting gak sih Oh, sebenarnya, tapi ya udahlah. Let's go. ya ya. Seperti apa ya? Ya nanti saya nggak kaget kalau ke Malaysia ya. Fulki Maulida. Nah, Gimana? culture shock yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan udah pasti bahasa. Jadi Ah, aku tuh dulu sok tahu banget. Kayak aku tuh mentang-mentang aku udah sering dengerin adekku dengerin Upin Ipin. Kayaknya aku tuh udah kayak, ah, oh kayaknya aku bisa pede, nih bahasa percaya Melayu. Tapi diri ya. ternyata tidak semudah itu. Jadi aku tuh pertama kali datang ke Malaysia itu belum 24 jam, itu baru beberapa jam. Nah, Ah, aku itu ke restoran Mama. Nah, abis ke restoran Mama itu aku tuh bilang sama abangnya aku minta air hangat. Tapi ah, waktu itu abangnya tuh gak ngerti air hangat itu apa. Jadi ah, aku tuh kayak, oh my god. Aku tuh mikir apa bahasa Melayunya air hangat karena aku gak pernah dengar. ah. Air Nah, di hangat. situ ibuku juga bingung apa air hangat, kita nggak ngerti. But thank God my dad was there to save the day. Jadi aku dibilangin kalau misalnya air hangat itu bahasa Melayunya itu air suam Air suam. gitu. Terus Oh, nih air hangat, FYI air aja suam. kalau misalnya kalian pengen. Bentar. Air suam, air hangat, air kosong, air putih, air kosong, air es. Teh ais, teh tarik, teh dan susu, teh ais ya, es teh manis. Oh, Milk agak tea, beda teh ya tarik tapi yang nama-nama dingin, minumannya itu ya. kalian bilangnya teh ice. Kalau misalnya kalian pengen es teh manis yang ada di Indonesia itu namanya teh O. Teh Gitu. O, Kalau mau es teh manis dingin itu berarti teh O ice teh o gitu. ais, Terus kalau misalnya kalian pengen air putih yang nggak ada esnya, nggak dingin maksudnya, itu ngomongnya air kosong. air kosong. Iya, air kosong. Aku dulu juga bingung kenapa air kosong gitu. Oh, sampai Terus kalau misalnya mau air segitunya putih ya. yang dingin, ya nggak sih, pokoknya itu ice kosong gitu. Jadi please banget kalau misalnya kalian mau kuliah ke Malaysia atau tinggal di Malaysia dalam waktu yang lama, belajar bahasa Melayu deh, karena bahasa Melayu it's not that easy. That's my opinion. Jadi waktu itu aku sama temanku tuh kita naik MRT Gitu bareng, ya. terus kita ngobrol. Waktu itu suasana MRT-nya menurutku nggak sepi, jadi juga rame. Nah, pas waktu kita lagi ngobrol bareng, aku tuh nggak sengaja ngomong, ah ya udahlah gampang, itu nanti aja gitu. Sorry, I didn't mean to curse, tapi aku tuh refernya ke bahasa Indonesia yang artinya zilah gitu pokoknya. Tapi kata temanku yang orang Malaysia, gampang itu artinya bastard. So ya, jangan ngomong kata itu sembarangan
Oke, yang pas aku waktu itu nggak sengaja di MRT aja kayak tiba-tiba MRT-nya jadi sunyi gitu, terus aku diliatin kayak oh my god, what did I just say? Oh, ada Nah hal terus macam habis tuh itu ya. ini masalah bahasa lagi ya. Jadi pas awal-awal aku datang ke Malaysia itu, yang pas aku udah masuk kelas, terus pokoknya aku udah membaur sama orang-orang dan kamu sama lebih banyak orang, itu tuh kayak aku baru sadar ternyata orang Malaysia itu kalau ngomong dalam satu kalimat itu ada banyak bahasa. Nggak banyak sih, dalam satu kalimat itu bahasanya dicampur. Aku tuh rada susah gitu kalau misalnya aku harus mix juga. Jadi kalau aku ngomong tuh either aku full bahasa Melayu atau full English, tapi jarang banget full bahasa Melayu, selalu English karena aku bodoh. Karena aku nggak bisa bahasa Melayu, bisa sih tapi noob banget. You know what I mean, right? Di situ aku juga bingung sama perbedaan waktu. Ini adalah sesuatu yang bisa dijelasin pakai sains kan, tapi menurutku ini membawa kayak aku tuh juga kaget gitu sama ini, maksudnya gimana ya aku jelasinnya. Ini tuh bukan perbedaan waktu yang di Malaysia 1 jam lebih awal daripada di Indonesia bagian barat gitu ya, tapi ini tuh kayak gimana ya, jadi pas aku pertama kali sampai ke Malaysia banget itu kayaknya masih jam 7 atau jam setengah 8, belum ada setengah 8 deh kayaknya. Nah itu tuh aku kayak kaget gitu, jam 7, ini jam 7 sore tapi kayak jam 4 sore di Indonesia, kayak masih siang banget gitu. Jadi aku tuh kayak Oh, iya jadi paham. mataharinya tuh tenggelamnya tuh udah larut, masih udah malam. Padahal kalau di Jam Indonesia enggak, masih kayak belum gitu mulai ya. jam setengah 8-an itu baru tenggelam mataharinya. Oh Jadi gitu mulai ya. gelapnya itu di sini setengah 8 gitu. Padahal kalau di Indonesia jam 5 sore, maksudnya di Indonesia bagian barat, jam 5 sore aja tuh udah kayak gelap gulita. Iya betul. Nggak gelap gulita sih, aku lebay. Jam 5 sore tuh udah kayak gelap gitu. Iya udah, Biasanya kalau main ke rumah temen jam 5 disuruh matahari tuh pulang udah kan, mau karena itu tenggelam udah ya. mulai gelap gitu. Setengah 6 deh, gelap banget. Iya betul. Nggak ngerti, aku bingung. Maksudnya aku kayak takjub gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Waktu itu ibuku tuh notice banget di Malaysia itu masih banyak banget burung gagak berkeliaran. Burung Jadi gagak. kayak padahal di Indonesia tuh burung gagak itu apa ya, identik dengan sesuatu yang mistis, tapi di sini kayak itu berkeliaran kayak burung merpati. Jadi Iya. aku nggak takut lagi sama burung gagak begitu. Saking banyaknya di Malaysia Terus bertebaran di ya. sini tuh kayak banyak yang self service. Kalau misalnya kita mau ngisi di gas station atau laundry, maksudnya self service itu kita kalau di tempat pengisian bahan bakar itu kayak kita ya udah kita ngisi sendiri gitu. Kita tinggal bayar berapa ringgit yang mau kita beli di counternya. Kita bilang, terus habis itu ya udah kita masukin sendiri gasnya itu ke dalam mobil begitu. Terus gitu ya. selain yang di gas station itu, yang self service-nya lagi itu ada di tempat laundry namanya Dobi. Dobi. Jadi kalau misalnya kita mau laundry, kita tinggal bawa cucian kita, terus kita beli koinnya itu nanti dimasukin ke mesin cucinya gitu. Nanti kita tinggal masukin baju, masukin deterjen, semua begitu. Tapi aku tuh nggak pernah sama sekali nyobain Dobi, karena nggak tahu ya, karena aku nyuci sendiri di rumah. Kayak aku ngapain gitu ke Dobi, jauh-jauh di rumah ada mesin cuci. Tapi nggak tahu sih, kan ada orang yang nggak sempet nyuci atau nunggu sampai dia kering gitu. I don't know what I mean. Lagi kalau di sini tuh yang aku heranin itu kenapa kalau hujan tuh selalu badai. Aku tuh kayak ya Allah. Gitu ya. Setiap kali aku mau keluar dan mau hujan tuh kayak deg-degan gitu loh. Maksudnya tuh kayak karena kalau hujan di sini tuh kayak bawa payung aja tuh tidak akan menyelesaikan masalah. Karena payungnya pasti terbang. Karena hujannya itu kayak heboh sampai segitunya ya. Anginnya kenceng, habis itu badai pokoknya. Pernah waktu itu yang aku pas awal-awal di Malaysia itu, waktu itu kayak ada hujan badai gitu kan, sampai gorden tuh terbang. Nah aku sama temen-temenku yang satu apartemen itu karena masih pada noob, jadi kita tuh kayak takut banget. Jadi kita matiin lampu, udah pokoknya listrik tuh kayak dimatiin, wifi juga dimatiin. Jadi di tempat yang ada badai itu di luar, di dalam rumahku gelap gulita karena kita pada takut.
Terus ini ada lagi satu culture shock, tapi ini bukan yang gimana-gimana karena aku merasa ini sangat visioner. Jadi kalau kita mau beli minuman terus kita kayak mau dibawa pulang itu biasanya kan ditaruh dalam plastik. Tapi kalau di sini itu bukan plastik yang biasa kita bawa doang gitu loh, kayak gak sih, kalau misalnya kita di Indonesia kan emang ditaruh plastik doang gitu dan dipegang gitu kan atas plastiknya. Tapi kalau di sini tuh diikat tepi, jadi tuh lebih memudahkan kita buat bawa minuman itu. Diikat tepi Jadi maksudnya kayak bawahnya tuh kayak gini, jadi minumnya tuh gini. Wah masih, aduh bingung aku susah kayak apa ya? jelasinnya, tapi Nggak ini ada aku kasih gambarnya gambarnya sih. deh. Itu visioner banget karena aku nggak pernah nemu orang jualan ikat minuman tepi tapi kayak gitu. gitu masih, seenggaknya itu yang ada di Jawa kayaknya nggak ada. Jadi aku sampai sini tuh kayak tahu ada minuman dikit kayak gitu, kayak wow, hebat sekali, sangat visioner. Terus habis itu waktu itu aku sama ibuku tuh belanja, itu waktu aku pertama kali di Malaysia juga, dan aku tuh kayak mau belanja barang-barang gitu loh buat di rumah. Jadi aku tuh pengen beli tisu waktu itu. Terus habis itu karena kalau di Indonesia itu beli tisunya itu kayak sekotak-kotak gitu loh, sekotak-kotak sih ya gitu, kayak pokoknya tisu sekotak-kotak. Nah tapi di sini itu nggak bisa beli tisu sekotak doang, pasti tisunya itu ada 5 atau 4 kotak dan ditaruh di dalam satu plastik yang gede. Jadi kita mau nggak mau beli satu yang gede itu. Nah ibuku tuh kayak waktu itu kayak bingung, kenapa sih tisunya harus segede-gede ini gitu. Jadi I don't know what to say. Jadi tuh aku dulu mikirnya kayak sedih sayang ceritanya. banget, padahal aku tuh dulu nggak sering pakai tisu. Sekarang juga sebenarnya nggak sering-sering pakai tisu sih, cuman gara-gara pandemik jadi aku ngerasa kayak aku tuh perlu tisu. Nah terus ada lagi nih yang penting. Jadi dulu tuh aku pernah pergi ke satu tempat, aku lupa itu di mana, dan di situ tuh ada bendera Malaysia, bendera negara Malaysia, sama satu lagi bendera Selangor. Waktu itu aku nggak tahu kalau misalnya tiap negara bagian itu ada benderanya. Jadi aku bingung kenapa benderanya ada banyak sih gitu. Itu ternyata bendera negara bagian. Jadi setiap negara bagian itu punya bendera sendiri. Kuala Lumpur ada, Selangor ada, Pahang gitu ada, ya. Kedah, Perlis, semua itu beda. Bukan cuma yang satu itu ya. Aku waktu itu bingung. Baru tahu. Tapi ternyata pas sudah lama di sini ya ngerti-ngerti aja sendiri gitu. Ternyata setiap negara bagian itu ada benderanya. Tapi bendera negara Malaysia itu yang biasanya kita lihat, iya, yang macam tuh ya, di TV dimanapun, bendera nasional. Terus kalau habis macam itu yang terakhir itu adalah masalah perklaksonan duniawi. Aku tuh kayak di sini tuh jarang banget dengar klakson di jalan. Kalau misalnya aku naik Grab atau apa gitu, itu aku jarang banget dengar klakson karena ya emang di sini tuh klakson kalau nggak yang urgent banget itu nggak dibunyiin. Tapi kalau di Indonesia jangan tanya, ya Allah, di lampu merah itu pasti bakalan rame klakson. Kalau misalnya aku pulang terus aku pergi sendiri gitu kan, itu tuh lampu baru hijau tapi aku udah diklaksonin gitu sama orang, kayak padahal tuh kayak ya tunggu, sabar dulu. Padahal tuh kan udahlah, aku tuh kayak sering kaget gitu kalau diklaksonin. Ya aku yang malah culture shock pas pulang ke Indonesia, karena kalau misalnya ngeklaksonin berkali-kali di sini itu kayak dikiranya kamu ngajakin ribut. Jadi klakson tuh cuman dipakai kalau misalnya urgent banget gitu. Aku tuh sebenarnya nggak culture shock amat yang gimana sih, karena mungkin secara secara budaya, secara kebiasaan tuh kayak kurang lebih sama, karena ya serumpun mau diapa-apain lagi juga kayak kakak adik gitu kan gak sih. Kebiasaannya mungkin ada yang sama, ada juga yang beda, tapi itu nggak jauh-jauh amat gitu bedanya. Jadi aku sebenarnya nggak culture shock banget. Cuman itu tadi yang tadi aku ceritain itu adalah sesuatu yang bikin aku kayak wow gitu, paham gak sih? Aku susah banget jelasinnya. Cuman yang barusan aku ceritain itu adalah perbedaan-perbedaan yang aku rasain gitu selama di sini. Jadi waktu itu, ini tuh bukan culture shock gue, tapi temanku seorang Chinese Indonesia. Chinese yang Indonesia. Sekolah di Malaysia. Jadi temanku tuh Cindo. Abis itu dia nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali, karena Chinese Indonesia yang aku kenal itu mereka nggak ada yang bisa bahasa Mandarin. Jadi mereka udah kayak kalau misalnya Chinese di Jawa, di Surabaya gitu kan, mereka yang ngomong bahasa Jawa gitu. Sama dengan temanku ini, dia
ngomongnya juga bahasa Indonesia gitu, dia nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi pas pertama kali datang ke Malaysia, karena bukannya dia Chinese, orang-orang Chinese juga ngajakin dia ngobrol pakai bahasa Mandarin, tapi dia nggak bisa. Suatu hari dia duduk di dekatku, terus habis itu kayak dia didatangi anak sekelas juga, tapi itu kayak dia dari China, dan dia tuh ditanyain pakai bahasa Mandarin. Terus dia kayak, I'm sorry, I'm Chinese Indonesia, I cannot speak Mandarin gitu kayak. Terus itu kayak, aku stres banget gitu. Dia bilang gitu ke aku, karena emang kalau aku jadi dia, aku juga stres kayak gimana sih ya, gitulah pokoknya. So yeah, that's all my story for today about the culture shock that I've experienced when I'm in Malaysia. It's not that shock, but still. So yeah, thanks for watching Cerita-cerita and hope you perbedaan enjoyed ya. it. See you on my next video. Bye. Bye. Wow, itulah tadi ya cerita dari orang Indonesia yang tinggal di Malaysia dan apa-apa yang dia rasakan perbedaan ketika di Indonesia dan ketika tinggal di Malaysia. Masya Allah, banyak banget loh yang saya dapat tadi, seperti burung gagak yang di sini dianggap mistis, di sana dianggap biasa-biasa karena banyak ya. Terus seperti banyak-banyak daerah yang ada benderanya itu juga saya baru tahu, dan masih banyak cerita-cerita dari Mbak itu tadi membuat saya itu, oh ternyata segitu ya. Banyak pikiran muncul di sini, ternyata Malaysia itu tidak hanya yang tidak sederhana yang saya pikirkan selama ini, ternyata banyak perbedaan-perbedaan dan juga banyak hal-hal yang mungkin kalau saya sendiri ke Malaysia mungkin akan merasakan hal yang sama seperti apa yang diceritakan Mbak itu tadi. Masya Allah, ini merupakan pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat untuk saya sendiri. Dan sampai jumpa di program nonton selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.